Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan menanggapi keputusan kurator yang memberi PHK karyawan Sritex. Kemenaker akan menyiapkan lapangan kerja baru bagi pekerja yang terkena PHK. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan memastikan pemerintah bakal menjamin hak 10.000 buruh yang terkena PHK. Nul menyebutkan selain memastikan buruh mendapatkan pesangon dan jaminan kehilangan pekerjaan hingga jaminan hari tua. Selain itu, Nul memastikan pihaknya juga akan mencarikan pekerjaan bagi buruh yang terkena PHK. Namun pihaknya memastikan nantinya tidak akan ada syarat yang mempersulit calon pekerja. Untuk membantu orang-orang Sritex ini. Pertama, ya kita kewajiban negara memastikan hak kawan-kawan buruh ya, pekerja terkait mendapatkan pesangon. Pertama itu, kedua mendapatkan program JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, dan juga jaminan hari tua JHT. Jadi itu adalah tugas kita sebagai pemerintah. Nah, nggak kalah penting adalah kita juga mencari para kawan-kawan yang di PHK ini untuk mendapatkan pekerjaan di wilayah sekitar pabrik. PT Pos Indonesia Persero atau Posin memulai penyaluran bantuan sosial sembako dan juga program Keluarga Harapan atau PKH tahap 1 di Bekasi, Jawa Barat. Realisasi penyaluran bansos mencapai 52% dalam 7 hari. PT Pos Indonesia Persero atau Posin telah melakukan penyaluran bansos tahap 1 di Bekasi sejak 20 Februari 2025. Mereka menunjuk kantor Pos KCU Bekasi sebagai penyalur bansos sembako dan PKH ini. Hingga saat ini sebanyak 10.277 dari total 19.646 keluarga penerima manfaat telah menerima bantuan tersebut. Dengan kata lain, penyaluran bansos mencapai 52% dalam 7 hari. EGM Kantor Pos KCU Bekasi Agung Kartika Chandra menjelaskan bahwa proses penyaluran dilakukan secara sistematis. Salah satunya melakukan koordinasi dengan pendamping PKH untuk menyusun jadwal penyaluran. Setiap KPM dijadwalkan mengambil bantuan di lokasi dan waktu yang telah ditentukan guna menghindari kepadatan. Kita kumpulkan pendamping, kita koordinasikan jadwal pembayarannya, kemudian juga kita sampaikan panggilannya kepada masing-masing KPM yang akan mengambil di kantor pos KCU Bekasi. Kemudian kita buatkan jadwal per masing-masing KPM, waktu maupun tempat mereka mengambil KPM. Sangat bermanfaat. Karena emang punya balita juga kan umur 3 tahun, terus punya anak sekolah SD 1, jadi benar-benar bermanfaat banget buat saya dari keluarga. Selain metode penyaluran melalui kantor pos dan melalui komunitas, digunakan juga metode door-to-door atau diantarkan langsung ke rumah KPM yang sedang sakit, lansia, dan disabilitas. Alhamdulillah bersyukur, terima kasih kan. Pemerintah peduli lah, kan? Pemerintah peduli memilihkan warga yang seperti kayak saya pribadi ini, warga yang kurang mampu lah. Kan? Selain itu, Posin menggunakan teknologi Posgiro Cash dalam distribusi bantuan. Teknologi ini untuk memastikan sekaligus memvalidasi data dan tempat tinggal KPM. Menteri BUMN Erick Thohir akan melakukan evaluasi menyeluruh pada Pertamina Patraniaga. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di iNews Sore. Setelah dinyatakan pilot, PT Sritex memecat ribuan karyawannya. Meski demikian, para karyawan yang terkena PHK mendapat pesangon dan tunjangan hari raya. Tangis pilu mewarnai perpisahan bos PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex dengan ribuan karyawannya. Direktur Utama Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto, tidak kuasa menahan tangis saat berpamitan dengan karyawannya. Ribuan karyawan yang hadir di momen perpisahan ini tidak kuasa menahan kesedihannya.
Pada 1 Maret ini, PT Sritex resmi menutup permanen perusahaan akibat kondisi pilot. Kondisi tersebut juga membuat Sritex melakukan PHK massal, yakni sebanyak 10.669 karyawannya. Usai mendapat surat pemutusan hubungan kerja atau PHK, sejumlah karyawan mulai meninggalkan lokasi mereka bekerja. Mereka juga membawa barang-barang dari kantor. Tak sedikit yang membawa sebuah mobil pickup untuk mengangkut perabotan pribadinya. Menurut para karyawan, mereka mendapat uang pesangon dan tunjangan Hari Raya Lebaran. Udah ditandatangani kemarin semua. Apa nih, Bu? Surat PHK itu. Kemarin? Iya. Berapa ini, Bu? Informasinya berapa pekerja yang mendapat surat? Nggak tahu ya, seluruh Sritex Group. Seluruh karyawan Sritex Group. Itu dari perusahaan atau dari kurator? Katanya kayaknya dari kurator. Dari kurator? Iya. Dapat pesangon, terus dapat THR. Terkait PHK besar-besaran Sritex ini, Menteri Airlangga Hartarto tak berkomentar banyak. Ia mengaku akan berkomunikasi dengan tim kurator tentang kepailitan Sritex. Ya, nanti kita tanya pada tim kurator. Tim kurator nanti dicek Pak Menaker. Sementara itu, Dinas Perindustrian Tenaga Kerja Sukoharjo mengungkap ada 10.000 lowongan kerja bagi para pekerja PT Sritex yang mengalami PHK. Para mantan pekerja Sritex itu pun disebut akan mendapat keistimewaan. Tanggal 1 Maret ini PT Sritex sudah dinyatakan tutup permanen, sehingga kami berusaha untuk segera menjembatani terkait dengan hak-hak dari para pekerja, terutama untuk pencairan JHT. Sebagaimana diketahui, MA telah menolak kasasi yang diajukan Sritex terkait status pilot yang sebelumnya diputuskan oleh Pengadilan Negeri Semarang. Tim Liputan iNews melaporkan.